أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kata iblis, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya tipu daya iblis dari depan ialah tasykik fi umuril akhirah. Dijadikan seseorang itu ragu, tidak semangat dengan akhirat dan kenikmatannya. Tapi dengan berpuasa sebaliknya, menjadikan seseorang itu semangat dengan akhirat dan kenikmatannya. Adapun yang disebutkan dari belakang tipu daya syaitan, yaitu tasyin fi umuri dunya, jadikan indah, semangat dengan perhiasan dari urusan-urusan dunia. Dan dengan berpuasa sebaliknya, menjadikan seseorang itu zuhud dan bisa menahan diri dari hasrat-hasrat dunia dan syahwat-syahwat dunia. Nah, adapun dari kanan, yakni dengan syubhat, syaitan akan menggoda manusia dengan syubhat, yaitu sesuatu yang samar pada urusan agama mereka, ragu-ragu, tidak bersemangat karena kesamaran itu. Dan ini obatnya adalah dengan menumbuhkan keyakinan, yaitu dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang benar, yang murni dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali untuk membahas Kitabus Shaum, yakni yang diambil dari Al-Fiqhu Muyassar fi Dha'il Kitabi was Sunnah, kitab puasa yang diambil dari kitab Muyassar berdasarkan kitab dan sunnah yang dikarang oleh para ulama hafizahumullahu jami'an. Tayyib, kita masuk kepada wal hikmatu fi masyru'iyati siyam, yakni hikmah disyariatkannya puasa. Al-hikmatu min masyru'iyati saumi, hikmah disyariatkannya puasa. Sara'allahu subhanah as-sawma lihikam adidatin wa fawaida kasiratin, famin dalik. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa dengan hikmah yang beragam dan faedah-faedah yang banyak, yaitu sebagaimana yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Hikmah yang pertama yakni tazkiyatun nafs, sebagai pembersih jiwa, tadhiruha, dan mensucikan, wa tangkiyatuha, dan membersihkan, minal akhlaqir radi'ah, dari sifat-sifat yang tercela, wal akhlaqi radilah, dan akhlak-akhlak yang rendahan. Ini yang pertama, yakni puasa sebagai pembersih jiwa, mensucikan jiwa, kemudian
membersihkan jiwa dari akhlak-akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang tercela. Nah, dan telah kita ketahui bersama bahwasannya Rasulullah SAW diutus adalah sebagai penyempurna akhlak-akhlak manusia. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutamima salihal akhlak." Sungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan Rasul adalah seorang hamba yang paling bagus akhlaknya. Maka dengan mengerjakan amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah SAW, kita diharapkan memiliki akhlak yang mulia. Karena Rasulullah SAW ahsanasi khuluqan. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Dan dengan memiliki akhlak yang mulia ini, seseorang akan memiliki timbangan yang berat di akhirat kelak, yakni di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Maka kita manfaatkan kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagai bentuk pembersihan jiwa-jiwa kita dari akhlak-akhlak yang tercela, sifat-sifat yang rendahan, untuk kita memiliki akhlak yang mulia agar memiliki timbangan yang berat di akhirat kelak. Juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya dengan akhlak yang mulia ini yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga yang paling banyak. Su'ila Rasulullah SAW an aksiri ma yudkhilun nasal jannah. Apa yang paling banyak yang masukkan manusia ke dalam jannah? Qala taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah SAW bersabda, taqwallah dan akhlak yang mulia. Wa su'ila an aksiri ma yudkhilun nasan nar. Kemudian ditanya lagi tentang apa yang bisa memasukkan manusia, yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka. Faqala al-famu wal farju, yaitu mulut dan diantara kedua paha. Ini hafidina azakullah. Taib. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, li'anna sauma yudiku majariya syaitan fi badanil ins. Karena puasa itu mempersempit jalannya syaitan di dalam badannya manusia. As-syaitanu yajri min ibni Adam majrodam. Nah, syaitan mengalir pada anak Adam, yaitu pada aliran darah. Maka ketika dia menahan dari makan dan minum, menahan dari syahwat, sehingga bersemangat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, ketika seseorang membiarkan berlebihan di dalam makan dan minum serta syahwat, ini akan menjadikan dia futur di dalam ibadah, dia melempem di dalam ibadah, ya, sehingga timbul kemalasan, kemudian timbul rasa enggan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa fi saumi tashhid fid dunya wa sahwatiha wa targhib fil akhirah wa na'imiha. Dengan berpuasa bisa menjadikan seseorang itu memiliki sifat suhud terhadap dunia
dan syahwat-syahwat dunia, serta menjadikannya semangat terhadap negeri akhirat dan kenikmatannya. Nah, ini adalah keutamaan yang besar ketika seseorang menjalankan puasa. Di dalamnya menjadikan seseorang memiliki sifat zuhud terhadap dunia, kemudian bisa menahan syahwat-syahwatnya, dan sebaliknya semangat dengan akhirat dengan kenikmatannya. Telah kita ketahui bahwasanya musuh manusia yaitu iblis laknatullah alaih, di dalam pertemuan yang dahulu telah kita jelaskan bahwasanya mereka para syaitan dari kalangan jin dan manusia itu menyesatkan manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sebagaimana ucapan iblis sendiri dalam Al-Quran, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Kata iblis, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya tipu daya iblis dari depan ialah tasykik fi umuril akhirah. Dijadikan seseorang itu ragu, tidak semangat dengan akhirat dan kenikmatannya. Tapi dengan berpuasa sebaliknya, menjadikan seseorang itu semangat dengan akhirat dan kenikmatannya. Nah, adapun yang disebutkan dari belakang budaya syaitan yaitu tasyin fi umuri dunya, jadikan indah, semangat dengan perhiasan dari urusan-urusan dunia. Dan dengan berpuasa sebaliknya, menjadikan seseorang itu zuhud dan bisa menahan diri dari hasrat-hasrat dunia dan syahwat-syahwat dunia. Nah, adapun dari kanan, yakni dengan syubhat, syaitan akan menggoda manusia dengan syubhat, yaitu sesuatu yang samar pada urusan agama mereka, ragu-ragu, tidak bersemangat karena kesamaran itu. Dan ini obatnya adalah dengan menumbuhkan keyakinan, yaitu dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang benar, yang murni dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan dengan tendensi-tendensi yang lain, tapi yang murni dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa menghilangkan syubhat, yakni kesamaran-kesamaran, keraguan yang ada pada diri seseorang. Kemudian dari kiri mereka, yaitu syaitan akan menggoda manusia ya dengan syahwat atau yang semisal dengan itu. Maka dengan berpuasa ya syaitan terbelenggu, karena seseorang ketika dia berpuasa memiliki sifat zuhud terhadap dunia dan bisa menahan syahwatnya, kemudian dia bersemangat dengan akhirat serta bersemangat dengan kenikmatannya. Taib. Itu yang kedua. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini yang ketiga dari hikmah disyariatkannya puasa, yakni as-saumu yub'asu 'alal adfi 'alal masakin. Dengan berpuasa dorong untuk mengasihi orang-orang miskin, wasu'uri bi'alamihim, dan bisa merasakan bagaimana
apa yang mereka rasakan. Li'anna as-sha'im yadzuku alamal ju' wal atas. Karena seseorang yang berpuasa itu merasakan bagaimana rasanya ya seseorang itu lapar, seseorang itu haus. Kemudian dia bisa mengibaratkan bagaimana kalau dia menjadi seorang yang miskin, menjadi seorang yang dhaif, du'afa, ya. Maka dia dengan apa yang dia kerjakan dari puasa ini menumbuhkan sifat kasih sayang kepada orang-orang miskin. Dan ini yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kalau di luar Ramadan saja Rasulullah SAW begitu dermawannya. Dan ketika masuki bulan Ramadan Rasulullah SAW itu lebih dermawan lagi. Dijelaskan karihil mursalah, sebagaimana angin yang berhembus, kedermawannya. Iya, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di dalam hadis Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Abghuni bidu'afaikum, fa inna tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum." Carikan aku dari orang-orang yang lemah, yakni orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berkedudukan, ya, dari kalangan orang-orang yang lemah, janda, anak-anak yatim, orang-orang miskin, fakir, duafa, ya, anak-anak kecil. Ini yang dirangkul Rasulullah SAW di awal dakwahnya maupun ketika telah menggapai kemenangan di dalam dakwah. Karena dengan mereka, kata Rasulullah SAW, fa inna tunsaruna, kita ditolong, wa turzakuna, dan kita diberikan rizki, itu karena orang-orang lemah. Ini afidina azakullah. Maka kalau kita bisa menyelami, memasuki alam-alam mereka, kita bisa melihat bagaimana keadaan rumah mereka, keadaan tempat tidur mereka, keadaan toilet mereka, dapur mereka, bagi orang-orang yang lemah. Sebagiannya ada yang tinggal di bawah-bawah kolong jembatan, sebagiannya ada yang tinggal ya hanya beratap plastik, sebagiannya ada yang tinggal dengan dinding-dinding bambu. Maka kita akan bisa merasakan, ya. Dan sebagiannya ada yang makan dengan makanan yang tidak kenyang, tidak cukup dari makanan hariannya. Ini adalah hikmah disyariatkannya puasa, sehingga menjadikan hati kita menjadi hati-hati yang penuh kasih sayang kepada orang-orang miskin dan orang-orang duafa. Nah, dan alhamdulillah di sekitar kita ini, di pedesaan, ya, mereka kebanyakan adalah orang-orang fakir dan miskin yang perlu diperhatikan. Kebanyakan manusia mereka lalai dari melihat yang di bawahnya, sehingga mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tangduru ila man huwa fawqakum." Perhatikan, lihatlah orang yang di bawah, yang di bawah kalian. Jangan kalian hanya melihat orang-orang yang di atas kalian, karena yang demikian itu lebih ya bisa mensyukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masalah dunia kita lihat ke bawah, masih banyak yang di bawah kita, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang tidak bisa mencukupi ya kebutuhan makannya. Di sisi lain mungkin di kota mereka ada yang berhidup mewah, tapi dalam keadaan mungkin mereka tidak bahagia. Mereka memiliki segalanya, tapi dalam keadaan mereka tidak bahagia. Karena apa? Kurang bersyukur, kurang bisa melihat yang di bawahnya. Nah, ini afidina azakullah.
Mungkin ini dari isi hikmah dalam kitab ini. Walaupun hikmah yang lainnya sangat banyak, antum bisa merujuk kepada pembahasan khusus tentang hikmah dan tujuan disyariatkannya puasa. Adapun dalam kitab ini kita batasi sampai di sini. Ini dari hikmah yang ada, kemudian fawaid yang banyak yang tidak mungkin kita sebutkan semua di sini sebagai bentuk ringkasnya, mudahnya kitab ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari kami yang dhaif. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.